Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sepda Alinanda, NIM 21134024. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Keuangan 2. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan kebijakan struktur modal dan pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan. Di sini, kebijakan struktur modal adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memutuskan bagaimana mereka akan membiayai kegiatan operasional dan investasi mereka. Ini juga melibatkan pilihan perusahaan tentang proporsi relatif antara modal sendiri atau disebut dengan ekuitas dan modal pinjaman atau disebut hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Di sini pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan terletak pada beberapa faktor utama. Untuk yang faktor utamanya, yang pertama adalah biaya modal. Di sini struktur modal yang tepat dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan. Modal sendiri ekuitas biasanya lebih mahal daripada hutang. Dengan demikian, perusahaan perlu menentukan campuran optimal dari kedua jenis modal tersebut untuk meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Struktur modal yang efisien dapat mengurangi biaya bunga dan meningkatkan laba perusahaan. Untuk yang kedua, risiko keuangan. Kebijakan struktur modal juga dapat membantu mengelola risiko keuangan perusahaan. Utang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada ekuitas, karena perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjaman secara teratur. Namun, dengan menggunakan hutang secara bijak, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan fiskal dari bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Struktur modal yang tepat juga dapat memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan dengan memadukan modal sendiri dan hutang dalam proporsi yang tepat. Perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan. Terlalu banyak hutang dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan, sementara terlalu banyak modal sendiri dapat mengurangi peluang pertumbuhan. Untuk yang terakhir, persepsi pasar. Dalam struktur modal perusahaan juga dapat mempengaruhi persepsi pasar dan nilai perusahaan. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak hutang, hal itu dapat membuat pasar meragukan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya, sehingga menurunkan harga saham dan kredit ranting perusahaan. Sebaliknya, struktur modal yang seimbang dapat memberikan keyakinan kepada investor dan kreditor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk soal yang kedua, jelaskan kebijakan dividen dan pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan. Di sini kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan seberapa besar laba yang akan ditahan dan diinvestasikan dalam perusahaan. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana membagi laba perusahaan antara pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mempertahankan laba untuk pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Eh, pen- Pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan terletak pada beberapa faktor utama, yaitu satu, reward kepada pemegang saham. Di sini dividen merupakan bentuk penghargaan kepada pemegang saham yang telah berinvestasi dalam perusahaan dengan membayar dividen yang adil dan konsisten. Perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemegang saham, membangun kepercayaan dan memperlihatkan keberhasilan operasional yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan pemegang pemegang saham dan mendukung stabilitas harga saham perusahaan. Untuk yang kedua, penggunaan optimal dari kelebihan dana. Jika perusahaan memiliki kelebihan dana yang tidak digunakan untuk investasi dan yang menguntungkan, pembayaran dividen dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengalokasikan kelebihan tersebut. Dalam beberapa kasus,
Pemegang saham mungkin lebih baik menggunakan dana tersebut untuk investasi alternatif yang dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu sinyal kepada pasar. Untuk kebijakan dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang kinerja dan prospek perusahaan. Pembayaran dividen yang konsisten dan meningkatkan secara teratur dapat mencerminkan kesehatan keuangan dan pertumbuhan yang stabil. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan meningkatkan minat dan kepercayaan pasar terhadap saham perusahaan. Untuk yang terakhir, pertimbangan keuangan. Kebijakan dividen juga perlu mempertimbangkan keadaan keuangan dan kebutuhan modal perusahaan. Jika perusahaan menghadapi kebutuhan dana yang signifikan untuk pengembangan atau investasi, perusahaan mungkin memilih untuk menahan sebagian besar laba untuk digunakan dalam proyek-proyek tersebut. Untuk soal yang ketiga, jika Anda menjadi manajer keuangan berdasarkan teori struktur modal, kebijakan struktur modal apa yang akan Anda pilih untuk perusahaan Anda yang bergerak di bidang manufaktur? Jelaskan mengapa Anda memilih teori tersebut. Jika saya sebagai seorang manajer keuangan, keputusan tentang kebijakan struktur modal harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi, perusahaan, industri, dan faktor-faktor pasar yang relevan. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam mengembangkan kebijakan struktur modal, termasuk teori trade-off, teori pecking order, dan teori signaling. Untuk di sini, saya memilih teori trade-off dalam kebijakan struktur modal perusahaan manufaktur. Berikut alasan saya memilih teori trade-off. 1. Keuntungan pajak. Perusahaan manufaktur biasanya memiliki aset berwujud yang signifikan, seperti fasilitas produksi, mesin, dan inventaris. Dengan menggunakan hutang dalam struktur modal, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan pajak yang dihasilkan dari bunga hutang yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Ini dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan bersih perusahaan. Untuk yang kedua, fleksibilitas keuangan. Untuk industri manufaktur seringkali memerlukan investasi modal yang besar untuk memperluas fasilitas produksi, memperbarui teknologi, atau menghadapi fluktuasi permintaan pasar. Dengan menggunakan hutang, perusahaan dapat memperoleh dana tambahan untuk membiayai investasi tersebut tanpa harus mengeluarkan modal sendiri secara langsung. Untuk yang terakhir, ini pengelolaan risiko. Struktur modal yang seimbang dengan proporsi hutang yang wajar dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dalam industri manufaktur. Fluktuasi permintaan pasar, biaya bahan baku, dan risiko operasional dapat menjadi faktor risiko yang signifikan. Untuk soal yang terakhir, jika Anda manajer keuangan, jelaskan pertimbangan yang Anda lakukan sebelum membayar dividen. Teori apa yang akan Anda gunakan? Di sini, kalau saya sebagai seorang manajer keuangan, sebelum membayar dividen, saya akan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan untuk memastikan keputusan dividen yang tepat. Beberapa pertimbangan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan pertumbuhan perusahaan. Pertama-tama, saya akan menganalisis kebutuhan investasi jangka panjang perusahaan dan peluang pertumbuhan yang ada. Saya akan mempertimbangkan apakah perusahaan memerlukan dana tambahan untuk proyek-proyek investasi, penelitian, dan pengembangan pasar baru atau akuisisi bisnis. Untuk yang kedua ini, keberlanjutan keuangan. Saya akan melakukan analisis keuangan menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan. Saya akan memeriksa rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio cakup bunga, dan arus kas yang tersedia. Untuk yang ketiga ini, preferensi pemegang saham. Saya juga akan mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pemegang saham, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemegang saham utama, atau mengadakan pertemuan pemegang saham dapat memberikan wawasan tentang harapan mereka terhadap pembayaran dividen. Untuk yang terakhir yaitu potensi alternatif penggunaan dana. Selain itu, saya akan mempertimbangkan potensi penggunaan alternatif dana perusahaan. Jika perusahaan memiliki peluang investasi yang menarik dengan pengembalian yang diharapkan lebih tinggi daripada biaya modal, maka menahan laba untuk
berinvestasi mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Sekian, kalau ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.